yang mulia. Ku angkat tanganku, Kau puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau puja, Kau puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Katakan Kau puja, Kau puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Untuk hari ini kami bisa ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah, Kau yang layak kami cintai dalam hidup ini. Karena bukan kami yang mengasihi hidup kami terlebih dulu, tapi Allah telah mengasihi kami lebih dulu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu yang Tuhan curahkan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji dan menyembah Engkau bersama-sama di tempat ini. Kami yakin dan percaya hadirat-Mu sudah turun. Kuasa-Mu sudah Kau curahkan di tempat ini Tuhan. Bagi setiap kami sudah Kau lawat dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan kami yakin ada sesuatu yang baru yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Dan kami mau rindu Tuhan terus berkati kami. Tuhan terus beracara. Tuhan terus lakukan sesuatu yang indah dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kami rindu menerima sesuatu yang baik daripada-Mu Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu, sebelum kami membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan Kau menguduskan dan menyucikan hidup kami Tuhan. Supaya kami siap untuk ditaburi dengan benih kebenaran firman-Mu. Supaya setiap benih kebenaran firman-Mu yang Kau tabur hari ini Tuhan, tidak jatuh di tanah yang berbatu, di tanah yang berduri, di tanah yang tidak subur, tetapi jatuh di dalam hati kami yang paling subur, sehingga benih firman-Mu Tuhan bisa bertumbuh dan menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan, hanya perkataan-perkataan firman Tuhan yang berkuasa membangun, menguatkan, dan meneguhkan iman kami di dalam Tuhan. Dan kami tahu ketika kami hendak fokus kepada firman-Mu, ada oknum, ada kuasa kegelapan yang ingin mengarahkan perhatian dan pandangan kami dari firman-Mu. Dan kami hancurkan kuasa itu di dalam nama Yesus. Kami hanya izinkan kuasa Roh Kudus menguasai hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kami, supaya kami tetap tertuju kepada firman-Mu. Dan kami mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami siap. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya? Ya, haleluya. Ya, kita bersyukur hari ini kita sudah memasuki tanggal 24 Desember. Ya, kita sedang tinggal menunggu hari ya. Bukan minggu lagi, hari-hari. Kalau gue Restauli hari demi hari, minggu demi minggu. Tapi ini tinggal hari demi hari, saudara. Kita menantikan akan adanya pergantian tahun. Artinya kita bersyukur kita bisa tetap ada di tempat ini ya, sebagaimana kita ada itu semua karena kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Dan hari ini saya sebagai gembala mengucapkan selamat datang buat Ibu terkasih kami, Ibu Sinaga ya. Bu Sinaga ya. Bapak Marga Marbun Ibu ya. Iya. Haleluya. Ya, selamat datang. Boleh yang jemaat boleh mengucapkan ucapan selamat datang buat Ibu Sinaga ya. Selamat bergabung dan selamat beribadah, dan nanti ke depannya silakan terus datang Ibu dan bergabung bersama kami di tempat ini menjadi sebuah keluarga ya di dalam Tuhan ya.
Selain ibadah raya ada ibadah yang lain, cuma untuk Desember sampai pertengahan Januari ini kita liburkan kegiatan kita. Ada KUL namanya, ada kegiatan Rabu Ceria ya. Terus ada TK juga di sini kalau anaknya tadi siapa si Olin. Ya. Nanti kalau ini udah cukup usianya boleh ber-TK di sini ya, ada TK juga. Haleluya. Hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, renungan firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Lukas, Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-20. Ya, judul perikopnya di sana Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Gembala-Gembala. Ya, karena ada beberapa ayat firman Tuhan yang cukup lumayan panjang, Bapak Ibu Tuhan. Bapak Ibu, kita mau baca berganti-gantian, saya ayat genap dan Bapak dan Ibu ayat ganjil. Karena ini ayatnya cukup panjang, jadi jangan dibaca secara cepat-cepat, Bapak Ibu Tuhan. Dengan suara keras oke, ya, tapi cepat-cepat jangan. Tapi sambil membaca kita sambil memperhatikan alur ceritanya supaya kita benar-benar diberkati dengan kisah ini, Bapak Ibu Tuhan ya. Saya akan mulai ayat 8 dan nanti gantian seterusnya. Ya, gembala-gembala judulnya. Demikianlah firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat takut. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagi kamu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini kalau kita melihat cerita ini sangat luar biasa, Bapak Ibu Tuhan ya. Ya, cerita perikop firman Tuhan ini mengisahkan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Bagaimana kelahiran Tuhan Yesus itu diberitakan kepada para gembala. Itu adalah gembala-gembala bicara tentang orang-orang yang biasa, saudara. Ya, tapi juga kalau kita membaca di bagian lain itu juga berita Natal itu juga disampaikan kepada orang Majus, kepada orang raja. Artinya berita Natal itu disampaikan kepada semua orang. Tapi di dalam perikop ini kita melihat ada sesuatu yang luar biasa, yang ajaib terjadi, saudara. Karena berita itu bukan disampaikan oleh manusia, tetapi berita Natal, berita kelahiran Yesus itu diberitakan oleh malaikat, saudara ya. Dikatakan di sana tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan
di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Jadi yang membawa berita keselamatan, membawa berita kelahiran Sang Juru Selamat adalah malaikat sendiri, saudara. Dan ketika gembala-gembala itu melihat hal itu, mereka menjadi ketakutan. Dan malaikat bilang, janganlah takut ya, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi berita kelahiran Yesus merupakan berita sukacita yang besar bagi segala bangsa. Amin. Karena ada satu pengharapan di dalam kelahiran Sang Juru Selamat. Karena bagi bangsa-bangsa yang sudah jatuh dalam dosa, mereka akan menerima keselamatan. Mereka akan mengalami pembebasan dari segala hukuman dosa yang harus mereka tanggung, Bapak Ibu Tuhan. Dan kita melihat, saudara, ya, malaikat itu memberitakan kelahiran Tuhan Yesus. Jadi berita kelahiran Tuhan Yesus itu bukan berita yang main-main, saudara. Karena ada malaikat secara langsung menjumpai para gembala, saudara. Ini suatu kejadian yang luar biasa, saudara yang kasih Tuhan. Tapi ketika kejadian itu tidak sampai sini. Tadi kan dikatakan seorang malaikat, saudara, berdiri dan menyatakan dirinya, menyatakan berita itu kepada gembala-gembala. Tapi setelah berita kelahiran itu disampaikan, apa yang terjadi? Di dalam ayatnya yang ke-13 dikatakan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, saudara. Jadi bukan hanya seorang malaikat, saudara, yang mendatangi, yang menjumpai gembala ini, saudara. Jadi gembala ini dibikin sebuah ketakjuban yang luar biasa. Ya, sesuatu yang luar biasa mereka saksikan, saudara. Karena mereka bukan hanya berjumpa dengan seorang malaikat, tetapi dikatakan sejumlah besar, saudara. Malaikat itu, bala tentara itu menyatakan diri juga kepada para malaikat, saudara. Apa yang dilakukan sejumlah besar malaikat itu, saudara? Di dalam ayatnya yang ke-14 katakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Artinya malaikat-malaikat Tuhan itu, bala tentara sorga itu menaikkan pujian, pengagungan bagi kemuliaan bagi nama Tuhan disaksikan oleh para gembala, saudara. Ini luar biasa, saudara. Satu kejadian yang luar biasa. Setelah berita Natal itu diberitakan dan ketika sukacita besar itu dinyatakan, ada pujian, ada pengagungan yang dinyatakan oleh malaikat kepada Allah, saudara. Dan setelah itu apa yang terjadi? Mereka kembali ke sorga, dikatakan. Dan ketika malaikat itu kembali ke sorga, gembala-gembala ini ingin membuktikan apakah benar yang dikatakan oleh malaikat-malaikat itu. Dan mereka akhirnya pergi, saudara, dan mereka benar-benar menjumpai seorang bayi yang telah lahir, yaitu Yesus Kristus di kandang domba yang dibungkus dengan lampin, saudara. Itu ada sesuatu yang luar biasa. Dan ketika mereka menjumpai apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan itu, saudara, mereka bersukacita dan mereka juga kembali untuk apa? Mereka melakukan apa yang dikatakan malaikat Tuhan. Di dalam ayat 20 katakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka, saudara. Jadi bukan hanya malaikat saja yang memuji Tuhan, yang memuliakan Allah, tetapi juga para gembala itu ketika mereka telah menyaksikan Sang Juru Selamat, saudara. Oleh karena itu mari kita fokus kepada ayat 14, saudara, yang akan menjadi pokok tema kita hari ini. Ya, next, Bang. Ya, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara yang kasih Tuhan. Next, Imam. Ya, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi adalah merupakan tema Natal yang diangkat oleh PGI, ya.
persekutuan gereja-gereja di Indonesia, saudara. Ini akan diangkat menjadi satu fokus, ya, menjadi satu tema sentral, saudara, yang harus menjadi perhatian bagi semua gereja dalam merayakan Natal, bahwa kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi, saudara yang kasih Tuhan. Kelahiran Kristus menjadi sebuah momen yang sangat penting dari keberlangsungan hidup manusia. Ya, bagaimana tidak, manusia yang sudah seharusnya mendapat hukuman karena dosa, diangkat dari lumpur dosa, diselamatkan untuk menerima anugerah keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Jadi Natal ini adalah sesuatu yang luar biasa bagi umat Tuhan sebagai orang percaya. Karena melalui Natal ini kita diingatkan akan karya Tuhan yang luar biasa untuk orang-orang yang berdosa. Dan termasuk kita, saudara, yang harusnya kita binasa, yang harusnya kita dihukum, saudara, karena dosa-dosa kita. Tetapi karena kelahiran Sang Juru Selamat, itu kita yang harusnya binasa dan mendapat hukuman kekal, kita dibebaskan dan diselamatkan, saudara. Ya. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan apa yang dimaksud dengan kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Ya, ini menjadi tema kita, ya. Ya, mungkin kemarin udah disampaikan sama Bapak Pendeta Noah Ginting, tapi kita akan lebih dalam lagi, ya, merenungkan dan memaknai apa yang dimaksud dengan kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi itu, saudara, ya. Melalui tema ini, next, Bang. Melalui tema ini ada dua kalimat penting, saudara, yang perlu kita perhatikan dan perlu kita renungkan bersama. Yang pertama adalah kalimat yang mengatakan kemuliaan bagi Allah. Dan yang kedua adalah bicara tentang damai sejahtera di bumi, saudara. Next, Bang. Ya, kita akan bahas yang bagian A, saudara. Apa yang dimaksud dengan kemuliaan bagi Allah, saudara? Ya, apa yang dimaksud dengan kemuliaan bagi Allah? Ya, teks atau ayat firman Tuhan yang kita baca bersama tadi merupakan pujian para malaikat yang memuji Allah ketika menyampaikan pesan akan kelahiran Kristus kepada para gembala. Dari pujian ini ada dua kebenaran penting yang patut menjadi perhatian dalam merayakan Natal. Jadi kata kemuliaan bagi Allah ini adalah kalimat yang keluar dari mulut para malaikat, ya, ketika mereka memberitakan tentang Sang Juru Selamat, tentang kelahiran Yesus Kristus, mereka memuji Tuhan dan mengatakan, ya, bersama-sama kemuliaan bagi Allah, kemuliaan bagi Allah, saudara. Ya, itu memiliki arti, memiliki makna apa, saudara? Bahwa kemuliaan itu adalah hanya milik Tuhan. Amin. Jadi di sini, saudara, malaikat menyadari bahwa pribadi yang memiliki hak untuk menerima segala kemuliaan itu adalah pribadi Allah, saudara. Ya, nah, kemuliaan itu artinya adalah penghormatan, saudara. Ya, jadi kalau kita bicara tentang kemuliaan itu apa? Bicara tentang penghormatan, bicara tentang ketenaran, saudara, bicara tentang kemasyuran, bicara tentang kemegahan, dan itu semua adalah milik Tuhan, saudara, yang harus kita kembalikan untuk Tuhan. Makanya di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, kita harus tahu pribadi yang layak kita agungkan, layak kita masyurkan, layak kita megahkan, layak kita muliakan hanya pribadi Allah, saudara. Tidak ada yang lain, saudara. Ya, karena Dia adalah Allah yang maha besar itu, saudara. Malaikat menyadari akan hal itu, sehingga dia menyatakan pujiannya, menyatakan kemuliaannya hanya kepada Allah, saudara. Ya, karena itu pujian para malaikat yang menyatakan kemuliaan bagi Allah, ya, merupakan apa? Yang pertama kita perhatikan. Kelihatan apa enggak, ya? Terlalu kecil. Saya akan bacakan, ya. Ini memiliki makna apa? Ya, bahwa malaikat tadi mengatakan bahwa kemuliaan hanya milik Allah atau kemuliaan bagi Allah, saudara. Yang pertama, ini maknanya sebuah pengakuan, penghormatan, dan pengagungan yang ditujukan hanya pada satu pribadi, pemilik kemuliaan itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Ketika kita merayakan Natal, Bapak Ibu Tuhan, kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus dalam hidup kita, di dalam jemaat, di dalam gereja.
Kita jangan sampai kehilangan tujuan yang utama, yaitu untuk meninggikan dan memuliakan Allah. Sebagaimana malaikat-malaikat mereka memberitakan kelahiran Kristus itu dengan apa? Dengan memuliakan Allah, saudara. Dengan memberikan kemuliaan bagi Allah, saudara. Jangan sampai perayaan Natal ini yang kita mau agungkan, yang mau kita senangkan adalah diri kita sendiri, ya, atau manusia, saudara. Tapi hal yang paling utama yang harus kita muliakan, yang kita harus agungkan adalah pribadi Sang Juru Selamat itu sendiri, yaitu Kristus, saudara. Jadi kalau kita merayakan Natal, saudara, ya kita memiliki satu pemahaman, pengertian bahwa hanya nama Tuhan dipermuliakan, saudara. Apapun situasi dan kondisi yang sedang kita alami, saudara, maka kita tidak akan pernah kehilangan fokus, saudara. Kita tidak akan pernah kecewa, kita tidak akan pernah bersedih, atau kita pernah mengalami sesuatu yang nggak enak dalam hidup kita. Karena fokus kita hanya memuliakan Tuhan. Jangan sampai karena dekorasi yang kurang hati kita kecewa. Makanan yang kurang mungkin menurut kita, saudara, jadi kecewa, saudara. Atau mungkin susunan acaranya, saudara, yang nggak sesuai dengan keinginan kita kecewa. Dan saya melihat, ya, di dalam perayaan-perayaan seperti itu ada hal-hal ini terjadi, saudara. Dan saya rindu kita sebagai jemaat Tuhan jangan kehilangan fokus. Amin. Sekalipun mungkin dekorasi Natal kita masih ada banyak kekurangan, itu tidak menjadikan kita kecewa. Amin. Karena kita fokusnya kepada Tuhan. Kalau mungkin ada panitia penyambutannya kurang enak, ya, kita nggak kecewa. Karena satu-satunya kita datang sama dalam perayaan Natal itu ingin meninggikan Tuhan. Bukan ingin mencari kenyamanan, keenakan diri kita sendiri, saudara. Nah, seringkali, saudara, ketika saya menghadapi momen-momen perayaan Natal seperti itu, pembuatan kepanitiaan di perayaan Natal itu ada hal-hal itu terjadi. Oleh karena itu, hari ini melalui kebenaran firman Tuhan ini, saudara, jangan pernah biarkan hati kita kecewa dengan alasan apapun. Amin. Di dalam perayaan Natal ini, karena kita mau hanya meninggikan nama Tuhan, saudara, bukan meninggikan diri kita, bukan ingin meninggikan manusia, saudara, tetapi benar-benar Allah, saudara, ya. Itu yang pertama, ya, sebuah pengakuan ini, ya, memiliki makna apa yang dilakukan oleh malaikat itu, sebuah pengakuan, penghormatan dan pengagungan yang ditujukan hanya kepada satu pribadi, pemilik kemuliaan itu sendiri, yaitu Yesus Kristus, saudara. Dan yang kedua, makna dari apa yang terkandung di dalam apa yang dinyatakan oleh malaikat kepada gembala-gembala adalah yang kedua, sebuah pemujaan, sebuah ungkapan pujian yang penuh kemegahan, yang berisi ungkapan syukur untuk karya penyelamatan yang dikerjakan Allah di dalam Yesus Kristus melalui kelahirannya sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab, saudara. Jadi pujian dan pengagungan bagi Tuhan itu harus dilandasi dengan apa? Dengan rasa ucapan syukur karena karya penyelamatan yang dikerjakan oleh Allah, saudara. Kalau kita selalu memandang bahwa Yesus adalah pribadi yang layak kita agungkan di dalam hidup kita, dan kita mendasari bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan dalam perayaan Natal ini adalah sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, maka tidak ada hal lain, saudara, selain tujuan kita memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara. Tapi kalau kita, ya, tidak kita landasi dengan dua hal ini, saudara, kita nggak punya pengertian bahwa, ya, saya merayakan Natal ini, saya ingin memuliakan nama Tuhan. Atau saya merayakan Natal ini karena saya mengucap syukur atas karya Tuhan yang begitu luar biasa yang telah dinyatakan di dalam kehidupan kita, saudara. Maka kita akan menemukan kekecewaan dalam hidup kita. Kita akan menemukan sesuatu yang nggak enak, nggak ada sukacita dalam hidup kita. Tapi kalau dua hal ini menjadi landasan kehidupan kita di dalam merayakan Natal, maka kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang selalu
rindu untuk memuliakan Tuhan, saudara. Ya, semangat untuk memuliakan dan mengagungkan Tuhan itu tidak akan pernah padam, saudara, kalau dilandasi dengan dua hal ini, saudara. Ya, jika kita perhatikan perikop firman Tuhan yang kita baca tadi, dalam perikop firman Tuhan ini kita akan menemukan ada 4 kelompok tokoh utama yang memainkan perannya masing-masing sesuai dengan porsinya. Jadi kalau kita tadi baca firman Tuhan, ya perikop tadi dari ayat 8 sampai ayat 20 itu ada 3 tokoh, ya saudara. Ada 3 kelompok, saudara, ya disebutkan. Yang pertama itu adalah pihak Allah sebagai pengutus, ya. Allah Bapa mengutus Yesus Kristus sebagai anaknya yang tunggal ke dunia ini, saudara, untuk menjadi sang juru selamat. Dan yang kedua adalah tokoh Yesus Kristus itu sendiri yang menjadi pusat pemberitaan Natal karena dia adalah sang juru selamat itu sendiri. Melalui karyanya di atas kayu salib, kita semua mendapat anugerah keselamatan. Dan yang ketiga adalah malaikat, saudara, yaitu sebagai pembawa berita Natal itu. Ya, pembawa berita anugerah keselamatan itu kepada umat manusia. Dan yang keempat adalah para gembala, saudara, ya. Di sana ada para gembala sebagai penerima berita keselamatan itu. Ya, sedangkan kita kalau memperhatikan di sini apa yang dilakukan oleh malaikat, saudara, bagaimana pribadi malaikat itu dalam menyampaikan tugasnya kepada umat manusia, menyampaikan anugerah Tuhan yang dianugerahkan kepada manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu. Dan para malaikat sebagai pembawa berita, mereka tidak memperhatikan, memperlihatkan bahwa diri mereka yang paling hebat, saudara. Sekalipun malaikat-malaikat adalah makhluk-makhluk sorgawi yang mulia, saudara. Ketika dia dipercayakan untuk memberitakan kabar kesukaan, kabar anugerah keselamatan daripada Allah kepada manusia, saudara. Tetapi dia tidak menganggap diri mereka hebat, saudara. Karena sebagai pemberita, ya, pemberita anugerah itu bukan. Mereka tidak juga menunjukkan bahwa mereka lah yang paling berjasa, saudara. Ya, mereka tidak menunjukkan mereka lah yang paling berjasa. Kalau tidak ada saya, ya, maka kamu, hai manusia, kamu tidak akan pernah mendengar berita keselamatan. Dia tidak pernah mengatakan seperti itu, saudara. Mereka juga tidak mengagungkan diri bahwa diri mereka lah yang patut mendapat pujian dan kemuliaan. Ya, dengan memberitakan anugerah keselamatan kepada manusia, malaikat itu tidak menuntut pujian. Mereka tidak menuntut pengakuan dari manusia, saudara. Mereka hanya melaksanakan tugas mereka. Ya, mereka hanya melaksanakan tugas mereka dengan apa yang seharusnya, saudara. Dan mereka tetap memuliakan Tuhan. Tentunya ketika kita memperhatikan firman Tuhan tadi, ya, mereka tidak menjadikan diri mereka sebagai pusat perhatian. Nih, mereka tidak menjadikan diri mereka pusat perhatian. Tetap yang menjadi pusat perhatian adalah Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Amin. Di dalam perayaan Natal yang kita lakukan, ya, di bulan-bulan Natal ini, yang menjadi fokus dalam hidup kita apa? Apakah masih Yesus Kristus atau yang lain, saudara? Atau perayaan-perayaan itu sendiri? Atau door prize itu sendiri, saudara? Atau masih Yesus, saudara? Jangan sampai kita kehilangan fokus, amin, dalam menjalankan mengikuti perayaan-perayaan Natal yang ada, saudara. Tetap Kristus yang menjadi pusat perhatian kita, amin. Seperti malaikat tadi, saudara. Mereka tidak memegahkan diri mereka. Mereka tidak menganggap diri mereka yang paling berjasa. Mereka tidak menuntut pujian, pengakuan dari orang lain. Tetapi mereka tetap mengembalikan hormat dan kemuliaan itu hanya kepada Tuhan. Oleh karena itu, sebagai umat manusia, sebagai umatnya Tuhan, kita jangan kehilangan fokus, saudara. Ya, di momen-momen Natal ini, biarlah nama Tuhan kita yang selalu kita tinggikan, yang selalu kita agungkan dalam hidup kita, saudara. Ya, malaikat-malaikat itu mengarahkan puji-pujian mereka kepada Dia yang mengutus mereka, bahwa Dialah yang layak menerima hormat, pengagungan, dan pujian, saudara.
Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita harus mengarahkan pandangan kita. Biarlah hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan itu yang kita persembahkan, saudara. Ya, jangan diri kita, saudara. Ya, oke. Next, Bang. Ya. Yuk kita baca bersama-sama biar nggak tegang, saudara. Ya, ayat firman Tuhan di sini katakan 1, 2, 3. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Ini adalah ucapan, perkataan, pujian yang diucapkan oleh para malaikat sorgawi. Ketika mereka dipercayakan untuk memberitakan anugerah keselamatan kepada umat manusia, saudara. Luar biasa. Mereka tidak mencari pujian untuk diri mereka sendiri. Ya, mereka tidak mencuri kemuliaan bagi mereka sendiri, tapi mereka mengembalikan hormat dan kemuliaan itu hanya kepada Tuhan. Ya, mereka mengarahkan puji-pujian mereka kepada Dia yang mengutus mereka, bahwa Dialah yang layak memberi hormat, pengagungan, dan pujian. Ya, karena itu dalam setiap event, ya, yang menuntut pekerja, ya, kerja keras kita. Nih, tolong Bapak perhatikan apa yang saya katakan, ya. Karena itu dalam setiap event atau setiap hal yang menuntut kerja keras kita, pekerjaan dan pengabdian kita, sesungguhnya Tuhanlah di atas segala-galanya yang patut mendapatkan penghormatan dan kemuliaan, bukan diri kita dalam semarak dan kesuksesan kita. Saudara yang kasih Tuhan, sekalipun di dalam kehidupan kita, saudara, kita ini telah melakukan banyak hal. Mungkin dalam apa yang kita usahakan, yang kita kerjakan, mungkin bisa berhasil, saudara. Tapi di dalam segala keberhasilan, dalam segala kemegahan kita harus tetap, saudara, memandang bahwa apa yang kita alami, apa yang kita miliki, tetap nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Jangan pernah, saudara, ketika kita sudah diberkati dan merasa hebat, saudara, bukan lagi nama Tuhan yang dipermuliakan, tetapi kita mulai meninggikan diri kita, saudara. Ya, kita mulai, ya, orang meminta orang penghargaan dari orang, menuntut orang untuk menghargai dan memuji diri kita. Saudara, jangan pernah itu terjadi dalam hidup kita, saudara. Biarlah kemuliaan, segala hormat dan kemuliaan kita kembalikan untuk Tuhan, saudara. Kita ini hanyalah alat yang dikenan Tuhan. Karena itu cara hidup kita, cara ibadah kita, cara kerja kita adalah wadah di mana kita memuliakan Allah. Kita harus sadar, saudara. Kita ini hanya alatnya Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan, kalau Tuhan tidak izinkan, tidak berkati, maka segala sesuatu yang kita kerjakan sia-sia. Tidak diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara, kita harus menyadari bahwa kita ini hanya alat Tuhan. Dan melalui hidup kita, melalui keberhasilan, melalui berkat yang Tuhan curahkan dalam hidup kita, Tuhan mau kita mengembalikan itu semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan hanya untuk hormat dan kemuliaan untuk diri kita sendiri, saudara. Tuhan tidak mau, saudara. Ya, malaikat nih, saudara yang kasih Tuhan, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya sangat diberkati dan sangat tersentuh, saudara, hati saya, saudara. Sementara saya membaca firman Tuhan ini, saya mendapat satu rema yang luar biasa. Ya, ini 2 poin ini menjadi rema yang menyentuh hati saya, saudara. Ya, malaikat bukan kelompok yang menerima anugerah keselamatan yang dikerjakan oleh Allah di dalam Kristus. Namun mereka begitu bersuka cita mewartakan anugerah itu. Mereka memuliakan Allah dengan dahsyatnya karena mereka menyadari bahwa Allah lah pribadi yang layak menerima kemuliaan itu. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam Alkitab ada sejarah yang mengajarkan, ya, bahwa ada kejatuhan manusia, kejatuhan malaikat dalam dosa. Ya, malaikat yang paling tinggi namanya Lucifer. Ya, malaikat dikatakan di Alkitab menyaksikan bahwa malaikat ini adalah malaikat yang paling indah, saudara, paling pintar, paling jenius, saudara, dan dia memiliki banyak pengikut, saudara. Dan dikatakan di dalam dia jatuh dalam dosa karena memberontak kepada Tuhan, karena melawan sama Tuhan, akhirnya dia dilempar oleh Tuhan.
dari kerajaan sorga, saudara. Dan ketika dia dilempar itu dia membawa pengikut, saudara. Ya, ada malaikat-malaikat yang dibawanya itu mengikuti dia, begitu banyaknya, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, tetapi di dalam Alkitab, saudara, tidak pernah disaksikan ada penebusan dosa bagi malaikat yang jatuh dalam dosa. Jadi di dalam Alkitab tidak pernah ditulis bahwa ada kesempatan yang diberikan untuk malaikat yang jatuh dalam dosa, saudara, supaya mereka kembali lagi bisa memiliki kehidupan kekal bersama Allah di sorga. Tidak ada, saudara. Jadi malaikat yang jatuh dalam dosa, dia tetap ada dalam dosanya, dan dia sedang menunggu penghakiman yang terakhir, penghukuman yang terakhir, saudara, di api neraka yang kekal, saudara. Dan itu nggak ada kesempatan dan nggak ada anugerah bagi iblis yang jatuh dalam dosa. Tetapi kita manusia, saudara, dari Adam diciptakan, ada kejatuhan, tapi ada anugerah, saudara. Ada kesempatan yang Tuhan berikan supaya manusia itu tidak binasa dalam api neraka kekal, saudara. Yaitu dengan cara apa? Tuhan Yesus turun ke dunia ini, saudara. Menjadi manusia, berenkarnasi, menjadi manusia, saudara. Untuk menjadi sang juru selamat. Dan karyanya di atas kayu salib, pengorbanannya yang di atas kayu salib, saudara, itu menghapus dosa manusia yang mau percaya kepada dia. Jadi anugerah itu disediakan buat manusia, bukan kepada malaikat, saudara. Tapi menjadi sesuatu yang luar biasa, saudara. Malaikat yang tidak menerima anugerah keselamatan itu, saudara, tidak menerima karya keselamatan secara langsung daripada Tuhan untuk penghapusan dosa mereka, saudara. Mereka dengan semangat, antusias memuji Tuhan karena keselamatan yang dinyatakan Allah bagi manusia yang berdosa. Luar biasa. Lalu bagaimana dengan kita? Sebagai umat manusia, saudara, yang secara langsung karya itu, keselamatan itu, anugerah itu disediakan bagi kita sebagai umat yang berdosa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita benar-benar antusias untuk memuliakan Tuhan atau tidak, saudara? Ya. Lalu bagaimana dengan kita sebagai pihak yang secara langsung menerima anugerah itu? Bukankah kita harus lebih lagi dalam hal memuliakan Allah, saudara? Saudara yang kasih Tuhan. Seharusnya kita tidak boleh kalah dari malaikat. Amin. Karena keselamatan itu diberikan buat kita, saudara. Masa antusiasnya lebih antusias malaikat untuk memberitakan keselamatan bagi dunia ini daripada kita, saudara. Seringkali kita manusia sebagai umat yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus, hidup kita masih banyak persungutan, saudara. Masih banyak hal yang kita gunakan waktu kita, segala kesempatan yang Tuhan berikan itu hanya untuk menyenangkan diri kita, untuk memuaskan diri kita, bukan untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Jujur saja, saudara, ya, dalam hidup kita, saudara. Oleh karena itu, hari ini, saudara, di momen Natal ini, kita harus menyadari sungguh-sungguh bahwa anugerah keselamatan yang begitu besar itu, saudara, harusnya menjadikan kita, ya, sebagai umat yang benar-benar sungguh-sungguh untuk memberi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Lebih dari segala-galanya, saudara. Karena anugerah itu diberikan buat kita, bukan kepada malaikat, saudara. Kalau malaikat aja berantusias memuliakan Tuhan, apalagi kita, saudara. Kita harus lebih antusias. Amin. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan. Masih fokus ya? Kayaknya masih panjang nih, setengah jam lagi nih Bapak Instan. Kalau enggak nih, enggak selesai, nanti tanggung saudara firman Tuhannya. Oke, Bapak yang kasih Tuhan, kita pindah ke bagian B, saudara ya. Bagian B adalah bicara damai sejahtera di bumi. Apa yang dimaksud dengan damai sejahtera di bumi, saudara ya? Jadi Natal itu mendamaikan manusia dengan Allah, saudara. Jadi Natal itu, kehadiran Natal itu memberikan damai bagi setiap kita. Karena peristiwa Natal inilah, dalam peristiwa Natal ini, peristiwa kelahiran Yesus ke dunia ini, ya, dia memiliki misi, punya visi untuk mendamaikan umat manusia yang berdosa terhadap Allah yang Maha Kudus. Ya, waktu saya sampaikan firman Tuhan di anak-anak Rabu Ceria di Natal kemarin, saudara,
Orang berdosa itu seperti apa? Orang yang masuk dalam comberan, saudara. Kotor hidup kita, tidak layak kita untuk datang sama Tuhan. Ya, seperti minyak dan apa? Air, saudara. Nggak bisa bersatu dengan Tuhan. Tetapi melalui peristiwa Natal ini, dia berinisiatif untuk datangin manusia yang berdosa, saudara. Supaya orang yang berdosa itu bisa diperdamaikan, bisa dipersatukan lagi dengan Allah. Tanpa kelahiran Yesus, tanpa pengorbanan Yesus di atas kayu salib, tidak ada pendamaian antara manusia berdosa dengan Allah yang Maha Kudus, saudara. Tetapi syukur karena karya Tuhan dengan darahnya yang tercurah di atas kayu salib, ada pendamaian, saudara. Kita diperdamaikan, saudara. Kita tidak menjadi seteru Tuhan. Kita tidak lagi menjadi musuhnya Tuhan. Tetapi Alkitab menyebut kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu luar biasa. Menjadi anak-anak Allah. Kita dikatakan menjadi apa? Menjadi sahabatnya Tuhan. Tidak ada lagi pemisah antara kita dengan Allah. Karena apa? Karena Yesus yang telah menghapus segala dosa kita, saudara. Kita sudah diperdamaikan. Kalau kita sudah diperdamaikan, saudara, maka dikatakan dan manusia dengan sesama. Kalau kita sudah diperdamaikan dengan Allah, hidup kita sudah diperdamaikan dengan Allah, kita harus bisa juga berdamai dengan sesama kita. Amin. Sebagai umat Kristen, saudara, sebagai umat Tuhan, kita harus bisa berdamai dengan sesama kita. Apapun alasannya, kita nggak boleh hidup dalam permusuhan. Kita tidak boleh hidup dalam kebencian, kemarahan kepada siapapun, saudara. Karena apa? Karena Tuhan sudah memperdamaikan dirinya dengan kita, saudara. Coba bayangkan, saudara, apa yang dilakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib, begitu menyakitkan, begitu menderita, saudara, untuk kita. Dan itulah yang akan menjadi landasan buat kita, untuk kita bisa menjalani hidup ini, supaya bisa berdamai dengan sesama kita. Mungkin ada alasan, Pak, dia menjengkelkan, ya dia mengecewakan, saudara. Tapi kalau ada kasih Kristus di dalam diri kita, kita akan bisa mampu untuk hidup berdamai. Amin. Jangan pernah kita menyimpan kepahitan, ya, akar pahit di dalam hati kita. Kita pasti akan bisa mengampuni, karena untuk bisa berdamai itu kita harus mengampuni, saudara. Mengampuni itu bukan berarti melupakan semua yang dilakukan oleh orang yang menyakitkan terhadap kita. Tapi mengampuni itu bicara bisa kita sudah berdamai dengan peristiwa-peristiwa, dengan perbuatan-perbuatan, mungkin dengan perkataan-perkataan yang melukai itu. Ketika kita mengingat, kita mendengar hal-hal yang menyakitkan itu tidak lagi tersakiti hati kita, berarti kita itu sudah mengampuni, saudara. Tapi kalau kita masih ingat langsung, aduh marah gitu, emosi, berarti pengampunan kita belum sempurna. Itu belum mengampuni, saya katakan. Itu belum mengampuni. Pak, saya sudah mengampuni sih, tapi ya, ada tapinya itu. Nah, berarti belum mengampuni. Amin. Saudara, Tuhan Yesus itu total, saudara, dia mengampuni. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 itu katakan, Tuhan itu, Allah itu mengampuni segala dosa kita. Dia tidak mengampuni sebagian. 50, 70 atau 99% enggak, tapi segala dibasuh, saudara-saudara kita. Nah, jangan kita cari alasan-alasan, saudara, ya. Ya, jawabannya sih rohani, saudara. Saya sudah mengampuni, Pak, tapi ya, bahasanya itu kayaknya rohani banget, saudara. Tapi sebenarnya belum mengampuni, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mau kita hidup bisa berdamai dengan sesama kita. Amin. Ya, saudara. Apapun alasannya, kita harus tetap bisa mengampuni. Kita harus berdamai, bersikap yang baik, ya. Menunjukkan sikap yang baik kepada sesama kita. Karena Tuhan itu lebih dulu mengasihi kita. Tuhan telah lebih dulu, ya, mengorbankan dirinya untuk kita, saudara. Jadi kalau kita mengingat pengorbanan dan kasih Tuhan, ya, maka kita akan mampu dan dimampukan untuk hidup, bisa mengasihi satu dengan yang lain, bisa hidup saling mengasihi satu yang berdamai dengan satu yang lain, saudara. Tidak ada kata tapi, amin. Mengampuni yang mengampuni, nggak usah pakai tapi, saudara, ya. Oke. Natal yang kedua. Jadi Natal itu tadi diri kita, Allah memperdamaikan dirinya dengan diri kita, saudara. Dan Natal itu juga membawa damai bagi diri kita, saudara, ya. Kita menyadari ketika kita
hidup kita sudah diampuni, hidup kita sudah dilepaskan dari dosa, hidup kita sudah dibebaskan dari hukuman yang mengerikan itu, tentunya dalam hidup kita ada damai sejahtera. Kalau kita sudah ada damai sejahtera dalam diri kita, saudara, tentunya kita akan mudah untuk bisa berdamai dengan sesama kita. Ya, kita tidak akan mungkin bisa berdamai dengan sesama kalau diri kita dengan Allah tidak diperdamaikan. Apalagi diri kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri, kita suka menyalahkan diri kita sendiri, menuduh diri kita sendiri, tidak ada ketenangan, nggak ada damai sejahtera. Bagaimana kita bisa berdamai dengan orang yang orang yang ada di sekitar kita? Tidak akan mungkin, saudara. Dan momen Natal ini, saudara, harus menjadi satu momen di mana kita mengalami damai dan sukacita Natal. Amin. Makanya damai sejahtera di bumi, saudara. Jadi kelahiran Yesus mendatangkan damai dan sukacita di muka bumi. Ya. Di bagian ini katakan Natal sesungguhnya harus memiliki pemaknaan yang sentral, di mana berita utamanya adalah tentang damai sejahtera yang diberikan Kristus melalui inkarnasinya, menjadi manusia yang membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia yang percaya. Jadi Natal ini harus kita fokus kepada berita damai, ya, damai sejahtera, damai sejahtera, damai sejahtera, ya. Sampai damai sejahtera itu benar-benar menjadi bagian dalam hidup kita, saudara, ya. Oke, yang terakhir ini. Pemaknaan ini tentu menjadikan hati kita untuk terus membenahi diri agar kita terus diperbarui dalam peneguhan firman Tuhan setiap saat dan setiap waktu, saudara kasih Tuhan. Kalau kita tahu, saudara, bahwa Natal adalah anugerah yang terbesar yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dia sudah menebus segala dosa-dosa kita. Oleh karena itu, ini menjadi momen di mana kita harus mau menjadi pribadi yang terus diperbaharui dari hari ke hari, saudara. Kita harus menjadi manusia-manusia yang semakin diperbaharui dari ke hari, saudara. Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dalam hidup kita, dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam pikiran kita. Tapi kalau kita menyadari bahwa kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa, ya, kita tidak akan pernah menyia-nyiakan pengorbanan Yesus di atas kayu salib, saudara. Dengan cara terus tinggal dalam kehidupan yang menjadi seteru, menjadi musuh Tuhan. Ya, terus tinggal di dalam kehidupan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tentunya ketika kita menyadari, saudara, begitu besar anugerah Tuhan ini yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, ayo kita juga harus dipacu dalam hidup kita, didorong hidup kita untuk menjadi semakin hari semakin menjadi pribadi yang semakin serupa dengan gambar Kristus, sehingga hidup kita memancarkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Jadi kemuliaan bagi Tuhan itu bukan hanya kita nyatakan dengan dengan mulut kita yang memuji-muji Tuhan, tetapi juga melalui kehidupan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari kita, melalui perkataan, perbuatan, pemikiran, dan semua aspek kehidupan kita persembahkan untuk memuliakan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini, saudara yang kasih Tuhan, siang hari ini. Kiranya ya Natal ini kita selalu menjadi umat Tuhan yang selalu diingatkan bahwa di dalam hidup kita harus mengembalikan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Karena Dia yang layak diagungkan dan dimuliakan. Dan momen Natal ini juga harus menyadarkan diri kita bahwa Tuhan telah mencurahkan damai sejahtera itu bagi setiap kita. Tuhan telah mengerjakan damai sejahtera itu di tengah-tengah kita karena Dia telah memperdamaikan dirinya dengan kita umat berdosa. Dan Dia yang telah memperdamaikan dirinya dengan kita, Dia juga telah memberikan kedamaian dalam hidup kita. Ketika kita sudah diberikan kedamaian dalam pribadi kita, kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang membawa damai kepada sesama kita, saudara. Jangan sampai ada di antara anak-anak Tuhan ya saling melukai, saling menyakiti satu dengan yang lain. Tapi marilah kita hidup damai, sejahtera dalam Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan mengangkat satu pujian, kemuliaan
bagi Allah. Haleluya. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita fokus untuk memuliakan Tuhan. Katakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Lebih lagi katakan, kemuliaan bagi Allah, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja. Mari kita sembah Tuhan, mari kita tinggikan namanya. Haleluya. Dia yang layak terima pujian, Dia yang layak terima kemuliaan. Haleluya. Engkaulah Raja di atas segala raja, Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan, Engkaulah Allah di atas segala Allah, yang layak terima pujian dan pengagungan dari setiap kami umat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Biarlah nama-Mu ditinggikan di tempat ini, nama-Mu diagungkan di tempat ini Tuhan. Sebab kami tahu hanya Engkau yang layak, Engkau yang layak terima pujian, pengagungan, kemasyuran, kebesaran hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Apapun yang dialami oleh jemaat di tempat ini, biarlah mereka tetap memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh ya Rabasyik ya Ralabara Labara 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 Labara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Hari ini kami bersyukur untuk berita Natal yang ajaib, yang luar biasa. Karena berita Natal itu bukan diberitakan oleh manusia, tetapi berita Natal itu datang dari sorga, dibawa oleh malaikat-malaikat Tuhan yang begitu luar biasa. Engkau menyatakan kemuliaan-Mu bagi dunia ini melalui malaikat-malaikat-Mu Tuhan, di mana malaikat memberitakan kasih karunia-Mu yang luar biasa bagi kami umat manusia. Dan mereka juga menyatakan kemuliaan bagi Tuhan. Karena Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini firman-Mu Tuhan mengajar kami bahwa sesungguhnya kasih karunia-Mu itu sangat luar biasa dalam hidup kami. Engkau memberitakan kabar sukacita bagi kami, memberitakan kabar yang besar buat kami untuk keselamatan kami Tuhan.
Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami menjadi umat-umat-Mu yang menyadari akan kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup ini Tuhan. Sehingga kami belajar dari malaikat-malaikat itu Tuhan. Kami mengembalikan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami tidak mau mencuri kemuliaan dan penghormatan itu untuk diri kami Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ajar kami dalam hidup ini Tuhan, untuk menghargai, untuk mensyukuri yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami Tuhan. Engkau Tuhan, Engkau Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Engkau rela tinggalkan sorga, Engkau rela tinggalkan tempat mulia untuk turun ke bumi ini, untuk bereinkarnasi menjadi manusia, untuk menjadi juru selamat kami. Tuhan, ajari kami Tuhan menghargai karya-Mu yang begitu besar. Biarlah hati kami, hidup kami tetap fokus kepadamu Tuhan. Biarlah hidup kami tetap fokus untuk memuliakan nama Tuhan. Sekalipun kami menghadapi hal-hal yang tidak enak dalam hidup kami ini, tetapi kami menyadari ada kasih karunia yang sangat besar yang sudah Engkau berikan buat setiap kami, yang tidak dapat dikalahkan oleh hal-hal apapun di dunia ini Tuhan. Karena Engkau sudah mati buat kami, Engkau sudah menghapus dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kalau berkat rohani yang begitu besar, yang begitu mulia, Tuhan sediakan bagi kami. Kami yakin, terlalu yakin dan percaya bahwa Tuhan juga menyediakan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam kehidupan kami sehari-hari ini. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang membutuhkan kesembuhan hari ini Tuhan. Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi jemaat-Mu yang sedang sakit Tuhan. Engkau nyatakan kuasa mujizat kesembuhan buat jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat yang sedang letih lesu, lemah Tuhan, karena menghadapi persoalan dan pergumulan hidup mereka. Biar Engkau menjamah dan mengulurkan tangannya atas hidup mereka. Berikan kekuatan, bangkitkan iman dan pengharapan mereka kepada Tuhan. Bahwa di dalam Engkau ada jaminan masa depan yang penuh harapan Tuhan. Hidup kami ada di tangan-Mu, masa depan kami ada di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang memiliki kerinduan-kerinduan di dalam hidup mereka, yang sampai hari ini mereka tetap nantikan. Biarlah tetap mereka memiliki hati yang setia untuk menantikan janji-Mu Tuhan. Tetap mengharapkan hanya pertolongan daripada Tuhan. Dan Tuhan nyatakan kuasa dan mujizat-Mu, janji-Mu dalam setiap umat-Mu yang menantikan dengan setia, dengan tekun di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersyukur untuk hari ini. Kami bisa beribadah tempat ini Tuhan. Menikmati firman-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah lakukan sesuatu yang baik di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan sudah mempersiapkan untuk memberikan yang terbaik buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman. Biarlah Roh Kudus terus mengajar setiap kami, supaya kami tetap menjadi pribadi yang selalu rindu dan haus memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Melalui perkataan, melalui ucapan, dan